Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah orang-orang itu tertarik ke sini karena ulahmu? Tanya Kong Moyu. Kong Moyu juga memperhatikan bahwa ada banyak orang yang menyaksikan pertempuran mereka dari jauh. Dia memutuskan bahwa rencana mereka untuk membunuh Chu Feng dan Wang Qiang sudah terbuka. Karena itulah, dia menjadi sangat marah sehingga kulitnya menjadi pucat pasi. Pada saat yang sama, niat membunuh Kong Moyu menjadi semakin kuat, dan serangannya juga menjadi semakin ganas. Dia ingin mengalahkan dan membunuh pria misterius itu secepat mungkin. Namun sayangnya, individu misterius itu tidak bisa dianggap mudah. Individu misterius itu memegang pedang panjang di tangannya, dan mulai melepaskan segala macam keterampilan bela diri pedang dengan sempurna. Pedang itu melintas, dan sinar pedang segera muncul. Meskipun Kong Moyu sangat kuat, tapi dia tidak dapat mengalahkan pria misterius itu. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan itu. Karena kamu sudah melakukannya, mengapa kamu takut orang lain akan tahu? Ucap individu misterius itu dengan cara menghina. Bahkan jika semua orang di dunia mengetahui hal ini, Chu Feng masih harus mati hari ini. Teriak Kong Moyu dan benar-benar berbalik untuk menyerang Chu Feng dan Wang Qiang. Namun sebelum serangannya bisa mencapai Chu Feng dan Wang Qiang, serangannya dinetralkan oleh individu misterius itu. Lawanmu adalah aku. Jika kamu ingin menyakiti mereka, kamu harus melewati aku terlebih dahulu, kata orang misterius itu. Sialan kamu, teriak Kong Moyu sambil menggertakkan giginya dengan marah. Namun, ia tidak dapat membebaskan diri dari individu misterius itu. Karena itulah, dia hanya bisa berteriak kepada dua tetua tertinggi lainnya. Untuk apa kalian berdua berlengah-lengah? Cepat bunuh Kong Sunlian dan kemudian singkirkan Chu Feng dan Wang Qiang, teriak Kong Moyu. Bahkan menjadi 2 lawan 1, Kong Sunlian saat ini berada dalam situasi yang kurang menguntungkan di mana ia hanya bisa bertahan. Hanya saja, lawan-lawannya belum bertarung dengan niat untuk membunuh. Kalau tidak, Kong Sunlian akan benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama. Saudaraku, sepertinya rumor itu benar, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Rumor apa? Tanya Chu Feng. Rumor tentang pemilik surgawi bloodliness sepertimu, yang memiliki kekuatan yang dapat membatasi kekuatan mereka setelah mencapai ranah immortal sejati, kata Wang Qiang. Aku tidak berpikir itu rumor, namun sebaliknya, itu harus menjadi kebenaran. Kalau tidak, semua ahli tingkat abadi sejati dan dengan klan surgawi Kong beserta klan surgawi Zhou yang memiliki garis keturunan surgawi, bagaimana mungkin mereka bisa berdiri sejajar melawan Akademi Pedang Abadi dan Kuil Surgawi Buddha? Kata Chu Feng. Rumor yang disebut itu adalah, bahwa ketika pemilik garis surgawi mencapai alam abadi sejati, maka mereka akan kehilangan kekuatan garis surgawi mereka. Kekuatan yang disebut ini sebenarnya hanya untuk guntur armor dan guntur sayap, serta tanda petir dari 9 Lightning Fusion. Thunder Armor dan Thunder Wings bisa dikatakan sebagai kemampuan terkuat pemilik Heavenly Bloodline. Alasan untuk itu adalah, karena kedua kemampuan itu akan secara langsung meningkatkan kultivasi seseorang pada saat aktivasi. Sebagai contoh, saat ini baik Kong Moyu dan individu misterius itu, keduanya berada di peringkat 1 abadi sejati. Jika Kong Moyu mengaktifkan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, maka dia akan dapat langsung meningkatkan kultivasinya ke peringkat 3 True Immortal. Pada saat itu, bagaimana mungkin individu misterius itu bisa melawannya? Alasan mengapa Kong Moyu belum menggunakan kemampuan itu adalah, ini bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Namun sebaliknya, itu karena dia tidak bisa menggunakannya. Alasan untuk itu adalah, karena Thunder Armor dan Thunder Wings-nya sudah dibatasi. Jadi ini bukan rumor, melainkan fakta. Faktanya tidak hanya dia tidak bisa menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, dia bahkan tidak bisa menggunakan tanda petirnya. Cerit. Tiba-tiba saja Kong Sunlian memuntahkan seteguk darah. Ternyata kaki kanannya telah ditusuk. Brother Sunlian, masih belum terlambat untuk berbalik sekarang, kata salah satu tetua agung. Sejak aku membuat keputusan ini, aku tidak pernah berencana untuk kembali, balas Kong Sunlian. Saat Kong Sunlian berbicara, cedera pada kaki kanannya langsung sembuh. Itu seolah-olah dia tidak pernah terluka.
Dalam hal itu, jangan salahkan kita karena kejam, ucap kedua tetua agung. Setelah kedua tetua tertinggi mengatakan kata-kata itu, mereka mengungkapkan niat membunuh untuk pertama kalinya. Tampaknya mereka berdua telah membuat keputusan, dan mereka benar-benar berencana untuk membunuh Kong Sun Lian. Namun, ini bisa dimengerti. Dari sudut pandang mereka, mereka harus membunuh Chu Feng. Namun, Kong Sun Lian melindungi Chu Feng dan Wang Qiang dengan origin life tracer-nya. Dengan demikian, kecuali jika mereka membunuh Kong Sun Lian, maka mereka tidak akan dapat melanggar tracer kehidupan asal. Melihat adegan itu, tatapan Chu Feng menjadi tegang. Dia mengambil langkah maju, dan berencana untuk keluar dari harta yang melindungi mereka. Chu Feng, kamu harus mempertimbangkan kembali tindakan ini. Bahkan jika kamu menggunakan pedang dewa jahat, kamu mungkin belum tentu bisa bersaing dengan abadi sejati yang sebenarnya. Namun, bisa dipastikan bahwa dengan menggunakan Evil God Sword, kamu mungkin berakhir sekarat dari serangan balasannya. Tepat pada saat itu, suara si ratu segera terdengar. Si ratu memahami Chu Feng dengan sangat baik. Dia sudah berhasil mengatakan bahwa Chu Feng tidak berencana untuk menonton dengan tangan terlipat, dan dia ingin memanfaatkan pedang dewa jahat untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, efek samping dari Evil God Sword benar-benar terlalu besar. Kembali di tanah suci martialism, Chu Feng hampir mati setelah menggunakannya. Dan sekarang, lawan yang harus dihadapi Chu Feng bahkan jauh lebih kuat. Jika dia benar-benar menggunakan pedang dewa jahat, serangan balik pasti akan lebih kuat juga. Dengan demikian, itu mungkin benar-benar menimbulkan bahaya fatal baginya. Masalah ini disebabkan oleh aku untuk memulai. Dengan demikian, bagaimana aku bisa menonton tanpa melakukan apa-apa, itu ketika seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng berbicara, ia mengambil beberapa langkah ke depan, dan berjalan keluar dari origin life tracer Kong Sun Lian. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Seru Wang Qiang. Wang Qiang segera khawatir saat melihat adegan itu. Saat dia berbicara, dia bergerak untuk bergegas keluar dan meraih Chu Feng kembali. Matilah, teriak dua tetua agung. Namun, dua tetua tertinggi Kong Klan Surgawi juga memperhatikan bahwa Chu Feng telah berjalan keluar dari origin life tracer. Dua tetua agung itu segera melepaskan serangan ke arah Chu Feng dengan niat untuk membunuh. Dentang. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng mengangkat pedang dewa jahat di tangannya. Bang! Pada saat itu, serangan yang dilepaskan oleh dua tetua agung mendekati Chu Feng. Lalu serangan meledak di depan Chu Feng, dan berubah menjadi riak energi yang keras. Serangan itu benar-benar terlalu kuat. Hanya riak-riak energinya saja, itu sudah cukup untuk menyebabkan Chu Feng mati menyedihkan. Namun pada saat berikutnya, dua tetua agung, Kong Sun Lian, Kong Moyu, dan bahkan individu misterius itu mengungkapkan ekspresi heran. Chu Feng berdiri di mana dia benar-benar tanpa cedera. Dia benar-benar memblokirnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah, apakah itu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Seru mereka. Setelah takjub, abadi sejati yang hadir semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah pedang dewa jahat di tangan Chu Feng. Pada saat itu, pedang dewa jahat tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Tidak hanya pedang itu gemetaran, tapi pedang itu juga memancarkan lapisan demi lapisan gas merah tua. Pada saat itu, gas merah tua telah mengepung Chu Feng. Oh surga, ini benar-benar tidak terbayangkan. Seru Zhuge Mingren. Di kejauhan, Zhuge Mingren juga memperhatikan pemandangan itu melalui pengamatannya dengan teknik istimewanya. Senior Zhuge, tepatnya apa yang terjadi di sana? Kerumunan bertanya berturut-turut. Hanya dari ekspresi Zhuge Mingren, mereka dapat mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terduga harus terjadi di medan perang di sana. Teman kecil Chu Feng, dengan mengandalkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkapnya, itu berhasil memblokir serangan bersama dari dua abadi sejati, kata Zhuge Mingren. Apa? Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap memblokir serangan dari dua abadi sejati, bagaimana mungkin? Kerumunan semua tercengang. Senior Zhuge, kamu tidak akan salahkan, mungkinkah seseorang membantu teman kecil Chu Feng memblokir serangan itu? Bagaimana mungkin dia bisa memblokir mereka seorang diri? Ucap beberapa orang dengan tidak percaya. Orang tua ini pasti tidak salah, kata Zhuge Mingren dengan tekadnya. Aku mendapatkannya. Aku pernah mendengar bahwa teman kecil Chu Feng memiliki dimen armamen yang luar biasa.
Kembali di gundukan pemakaman yang terpencil, dia mengandalkan persenjataan iblis itu untuk menakut-nakuti ahli tingkat immortal sejati dari Sekte Jiwa Bayi. Awalnya aku hanya menganggap ini sebagai rumor yang berlebihan. Namun aku tidak pernah menyangka, kalau itu benar-benar nyata. Teman kecil Chu Feng sebenarnya benar-benar memiliki iblis persenjataan yang mampu bertarung melawan True Immortals. Seseorang tiba-tiba berkata, "Bang!" Tepat pada saat itu, gemuruh terdengar dari langit. Beralih ke langit, orang banyak memperhatikan bahwa ada awan merah yang menyebar dari lokasi medan perang. Awan-awan itu sebenarnya telah mencapai atas kepala mereka. Saat awan crimson melonjak, hanya satu aura yang bisa dirasakan, yaitu aura iblis. Pada saat itu, suara orang yang menghisap udara dingin bisa terdengar tanpa henti. Semua orang segera mengaitkan awan merah yang menutupi langit dengan iblis persenjataan. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah pertama kalinya mereka merasakan aura iblis yang sangat menakutkan. Sensasi itu benar-benar terasa seperti kedatangan kiamat. Sebenarnya ada persenjataan iblis yang sangat kuat di dunia ini. Ini bahkan beberapa kali lebih kuat daripada persenjataan leluhur. Chu Feng sebenarnya bisa menggunakan iblis armamen yang sekuat itu. Chu Feng, sebenarnya dari mana dia berasal, ucap kerumunan. Saat kerumunan memuji dengan kagum, mereka mulai merenungkan asal-usul Chu Feng lagi. "Chu Feng, kamu baik-baik saja?" tanya si ratu. Dibandingkan dengan kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh Dewa Pedang Jahat, si ratu lebih peduli tentang keselamatan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng secara resmi melepaskan kekuatan pedang Dewa Jahat. Untuk saat ini, pedang ini belum lepas kendali. Pedang itu telah memberikan kekuatannya kepada aku, dan memungkinkan aku untuk menggunakannya. Aku sekarang memiliki sensasi kekuatannya yang kasar. Jika tebakan aku benar, aku bisa bertarung melawan True Immortals selama aku memilikinya, balas Chu Feng dengan bersemangat. Benarkah? Kemudian dengan cepat, aktifkan Thunder Armor dan Thunder Wings kamu untuk meningkatkan kultivasi kamu, sehingga kamu dapat membunuh kentut tua klan surgawi Kong itu, kata si ratu. Tidak, saat ini, aku hanya memperoleh kekuatan pedang Dewa Jahat, dan kultivasi aku tidak benar-benar berada di ranah abadi-abadi sejati. Selain itu, tidak hanya aku tidak dapat menggunakan kekuatan Heavenly Bloodline, bahkan aku juga tidak bisa menggunakan kekuatan bela diri untuk melepaskan keterampilan bela diri dan keterampilan rahasiaku, balas Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng memandang pedang Dewa Jahat yang dia pegang di tangannya dan berkata, "Saat ini, pedang ini adalah satu-satunya hal yang bisa aku gunakan," ucap Chu Feng. "Pedang Dewa Jahat adalah satu-satunya hal yang dapat kamu gunakan," seru si ratu sambil mengungkapkan ekspresi heran. "Namun, aku merasa bahwa pedang ini dengan sendirinya sudah cukup," balas Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengarahkan pedang Dewa Jahat di tangannya ke salah satu tetua tertinggi klan surgawi Kong. Mengaum. Pada saat itu, suara aneh dan menusuk telinga segera terdengar. Kemudian, sinar pedang Crimson ditembak langsung ke arah tetua agung itu. "Aura ini, sial!" seru dua tetua agung. Menghadapi sinar pedang yang dilepaskan oleh Evil God Sword, dua tetua agung itu mengungkapkan ekspresi panik. Dia bahkan tidak berani memblokir serangan itu. Namun sebaliknya, dia segera minggir untuk menghindarinya. Namun demikian, Chu Feng tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengacungkan pedang Dewa Jahatnya, dan melepaskan beberapa sinar pedang ke arah tetua agung itu. "Bajingan!" teriak tetua agung itu. Dalam situasi seperti itu, tetua agung itu hanya bisa mencoba menghindar secara terus-menerus. Bukan karena dia tidak ingin melawan. Namun sebaliknya, serangan Chu Feng terlalu cepat. Lebih jauh lagi, itu bukan karena dia tidak ingin memblokir serangannya. Tapi sebaliknya, sinar pedang merah yang dipancarkan oleh Evil God Sword terlalu menakutkan. Sinar pedang itu memberi sensasi pada tetua agung itu, bahwa dia tidak bisa menghalanginya. Dengan demikian, dia secara alami tidak berani menghalanginya. Hanya dalam sekejap mata, tetua agung itu dipaksa ribuan meter jauhnya oleh Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak terus mengejar tetua agung itu. Namun sebaliknya, ia tiba di samping Kong Sun Lian. "Teman kecil Chu Feng, pedangmu itu," seru Kong Sun Lian. Kong Sun Lian juga heran dengan pedang Dewa Jahat milik Chu Feng. "Senior Kong, aku akan memberitahumu tentang asal-usul pedang ini secara rinci di masa depan."
Namun sekarang, kita harus melewati krisis ini terlebih dahulu. Karena kamu sudah terluka, kamu seharusnya tidak bertarung lagi. Pergilah dengan Wang Qiang dulu, dan biarkan aku yang akan menanganinya, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Kong Xunlian mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan ekspresi Kong Xunlian. Sebagai gantinya, Chu Feng menatap individu misterius itu dan berkata, "Senior, aku tidak tahu siapa kamu. Namun, Chu Feng ini benar-benar bersyukur bahwa kamu telah menempatkan hidup kamu hanya untuk membantu aku. Mungkinkah kamu rela meninggalkan kepada aku namamu yang terhormat?" Jika Chu Feng ini mampu melewati hari ini, Chu Feng pasti akan membalas kebaikan senior hari ini, ucap Chu Feng. "Tuan muda Chu Feng, orang tua ini adalah pelayanmu," kata orang misterius itu. "Pelayan?" seru mereka. Tanggapan dari individu misterius itu datang seperti guntur tiba-tiba di hati semua orang yang hadir. Pelayan, True Immortal yang tidak dikenal itu sebenarnya menyatakan dirinya sebagai pelayan Chu Feng. Oh surga, ahli level Immortal sejati sebenarnya adalah pelayan Chu Feng. Benar saja, Chu Feng memiliki asal yang luar biasa, asal yang benar-benar luar biasa. Seru Zhuge Mingren. Kata pelayan ditangkap oleh Zhuge Mingren, dan dia segera berteriak ketakutan. Begitu dia menggumamkan kata-kata itu, semua yang ada di dekatnya juga telah mendengarnya. Pelayan di ranah abadi sejati, pelayan Chu Feng adalah abadi sejati. Oh surga, Chu Feng tidak hanya memiliki demon armamen yang begitu kuat, bahkan jenis monster besar apa yang dimiliki Chu Feng di belakang punggungnya. Dia pastinya bukan seseorang dari 100 Refinements Ordinary Realm. Dia pasti tuan muda dari alam atas tertentu. Hahaha, Kong Heavenly Clan. Oh Kong Heavenly Clan. Kalian semua benar-benar telah bertemu lawanmu sekarang bukan, ucap kerumunan. Setelah mengetahui masalah immortal sejati yang menjadi pelayan Chu Feng, kerumunan itu benar-benar heran. Namun, mereka semua tertawa juga. Mereka semua adalah orang yang berdiri di sisi Chu Feng. Jadi bagi mereka, berita ini sangat luar biasa. Pada saat itu, mereka semua yakin bahwa Chu Feng bukan seseorang dari alam biasa 100 Refinements. Meskipun memang ada beberapa ahli True Immortal tersembunyi di 100 alam biasa Refinements, tapi mereka semua individu yang sombong dan dan pasti akan menolak untuk tunduk kepada orang lain sebagai pelayan. Jadi, hanya dari satu kata dari True Immortal yang misterius itu saja, kerumunan yakin bahwa Chu Feng pasti seseorang dari alam atas. Adapun monster besar alam atas, bagaimana mungkin Kong Heavenly Clan bisa bersaing melawan mereka? Pada saat itu, semua orang merasa bahwa klan surgawi Kong telah menendang pelat besi, dan mereka pasti akan sangat menderita di masa depan. Dan bahkan kehancuran klan surgawi Kong mereka adalah nyata, ucap kerumunan. Pelayan, seru Chu Feng. Bahkan Chu Feng sendiri juga sangat heran saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan pelayan tingkat immortal sejati. Senior, terlepas dari siapapun kamu, aku masih berterima kasih atas rahmatmu hari ini. Namun, apa yang terjadi di sini hari ini disebabkan oleh aku. Karena itulah, aku benar-benar tidak ingin melibatkan kamu. Jadi kamu bisa pergi juga. Kamu bisa menyerahkan sisanya kepada aku, ucap Chu Feng. Chu Feng, kamu, seru Kong Xunlian. Ekspresi Kong Xunlian menjadi semakin terkejut. Dia hanya tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Chu Feng sebenarnya berencana untuk mengambil 3 abadi sejati sendirian. Kesombongan yang tak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertarung melawan True Immortals hanya dengan senjata? Aku akan membiarkanmu mengalami dengan tepat, seberapa kuat kekuatan immortal sejati saat ini, ucap Tetua Agung. Sisa dari Tetua Agung yang berjuang melawan Kong Xunlian itu menjadi sangat marah, dan bergegas untuk menyerang Chu Feng. Dia mengacungkan persenjataan leluhur yang dia pegang di tangannya, dan menembakkan tebasan ke arah Chu Feng. Tebasan itu bukanlah serangan biasa. Namun sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri, dan keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Seorang abadi sejati melepaskan keterampilan bela diri Kaisar Tabu dengan persenjataan leluhur, seberapa kuatkah itu? Itu sangat kuat, sehingga bahkan Kong Xunlian yang sesama immortal sejati saja, dia tidak akan berani lalai terhadapnya. Segera, Kong Xunlian mengangkat persenjataan leluhurnya dengan niat memblokir serangan itu. Namun tepat pada saat Kong Xunlian hendak bertindak, Chu Feng tiba-tiba menyodorkan pedang dewa jahatnya.
Mengaum, sinar pedang merah tua sekali lagi ditembakkan dari pedang dewa jahat Chu Feng. Saat berikutnya, sinar pedang Crimson bertabrakan dengan Emperor Tabo Martial Skill, yang dilepaskan oleh tetua tertinggi klan Kong Heavenly Clan. Yang mengejutkannya adalah, kerumunan itu tidak berakhir dengan ledakan keras, namun juga tidak menghasilkan riak energi yang mendatangkan malapetaka ke seluruh lingkungan. Alih-alih, seperti sungai yang berasimilasi ke laut, sungai itu dengan tenang dan sepenuhnya menghilang. Itu benar, itu seperti aliran yang berasimilasi ke laut. Keterampilan Kaisar bela diri Kaisar Tabo milik tetua agung itu dimangsa, dan dimakan oleh sinar pedang-pedang dewa jahat. Pada saat itu, tidak hanya sinar pedang merah itu tidak tumbuh lebih lemah, dan itu malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Adegan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Orang-orang harus tahu, bahwa orang-orang yang terlibat dengan pengecualian Chu Feng dan Wang Qiang, semuanya adalah kultivator Dirsna abadi sejati. Ketika True Immortals tertegun, orang bisa tahu betapa menakjubkan apa yang baru saja terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.